Oke, Bapak Ibu dan Sobat Investor semuanya. Oke, bersama saya Antoni dan saya ditemani oleh Latif. Oke, kita hari ini bahas mengenai MACD. Oke, atau disebut dengan Moving Average Convergent Divergent. Apa itu sebenarnya MACD? Oke. MACD adalah, balik lagi, adalah turunan daripada MA. Oke. Turunan daripada MA. MACD sendiri adalah termasuk pada Indikator. apa tuh? Lagging ya? Lagging, oke, good. Lagging indikator. Oke, kemudian MACD lagi, apa yang kita bisa tahu dari MACD? Motivasi? Bisa sih kita lihat daripada motivasi, tapi lebih arah dia pada trend indikator ya, karena indikator lagging ya kan. Kemudian MACD ini kita bisa menentukan MACD ini untuk time to buy dan time to sell. Kita bisa untuk time to buy dan time to sell, tapi untuk jangka waktu yang panjang berdasarkan tren. Mirip seperti MA juga. Oke. MACD ini banyak digunakan oleh para technical analysis ya, mereka menggunakan MACD karena MACD ini cukup bisa mewakili kompleksivitas daripada MA sendiri. Tapi penggunaannya lebih simpel. Oke, satu lagi MACD adalah dia itu termasuk trend indikator. Dia tidak overlay. Dia adalah trend indikator. Terpisah dari grafik ya. Yes, trend indikator. Artinya dia tidak overlay ya. Artinya dia itu terpisah pada grafiknya. Oke, masuk. Oke, nah ini contohnya, ini saham BCA. Nah ini adalah overlay indikator, tidak overlay indikator karena dia tidak melekat pada grafik. Jadi dia terpisah daripada grafiknya, maksudnya tidak menempel pada grafiknya, tapi dia di atas daripada grafiknya. Oke, ini adalah MACD. Oke. Coba kita perhatikan baik-baik mengenai MACD. Oke. Di dalam MACD kita bisa melihat bahwa yang pertama, MACD itu kalau sisi sebelah kanan tuh ada angka segini. Oke. Angka itu bervariasi, ada 500, 1000 tergantung harga sahamnya. Oke. Tadi dari mana angka 1000 dan 500 nanti akan saya kasih tahu dari mana angkanya. Tapi yang paling penting adalah angka nolnya. Oke, 0. MACD kalau misalnya garis-garis ini semuanya, garis-garis semuanya itu di atas 0, ini disebut dengan area positif atau area uptrend. Jadi MACD kalau misalnya indikatornya berada di atas garis 0, itu disebut dengan areanya itu adalah uptrend. Oke, area naik ya. Oke, kalau MACD posisinya di bawah 0, itu areanya downtrend. Jadi 0 itu adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca kalau kita sebut. Jadi kalau misalnya atau bisa juga kita sebut dengan support dan resisten. Jadi kalau misalnya MACD posisinya masih di atas di positif, itu masih uptrend, di bawah 0 adalah negatif atau downtrend. Oke. Jadi kalau MACD-nya kayak sini break ya. Break 0. Oke. Berarti posisinya adalah posisi downtrend. Itu dulu mengenai MACD. Garis sebelah kanan itu ada garis 0 yang di tengah, tapi ada 0, ada 500 sama yang 1000 dan angka berapa. Oke. Di dalam MACD sendiri itu ada garis yang warna biru. Di tempat saya itu ada warna biru. Oke. Dan ada garis yang warnanya adalah orange ya. Orange ya. Oke. Gak usah kita berdebat masalah warna. Warna ini saya bisa ganti warna apa aja. Tetapi kita perhatikan sisi sebelah kiri atas, ujung kiri atas. Ujung kiri atas. Oke. Warna biru itu menentukan adalah si MACD-nya. Warna orange itu adalah signal 9. Apa sih sebenarnya MACD? MACD adalah turunan MA. Kalau MACD kita pasang 1226, itu berarti MA 12 dan MA 26. Signal 9 itu adalah bukan MA, tapi EMA, Exponential Moving Average dengan Horizon Time 9. Jadi ini adalah MA, ini adalah EMA. Yang isinya ada osilator. Oke, saya bahas garis yang warna biru dan garis warna orange. Jadi warna biru ini adalah MACD-nya,
warna orange itu adalah EMA 9. Oke. Nah, itu maknanya. Oke. Di tengah ini ada kayak semacam garis histogram atau disebut dengan osilator. Kalau dalam ilmu suara ya, ilmu fisika itu disebut dengan amplitudo ya, amplitudo. Oke. Nah, itu adalah osilator. Angkanya datang dari mana? Angkanya atau warnanya itu datang dari MACD dikurangi signal 9 itu sama dengan berapa? Kalau hasilnya itu adalah positif, dia itu warnanya biru di atas 0. Jadi kayak rumput di atas itu, di atas. Tapi kalau hasilnya itu adalah negatif, dia itu warnanya merah. Oke, dapat ya? Jadi kita udah pahamin ada garis, ada histogram. Ada garis dan ada histogramnya. Oke, kira-kira Latif ada mau nanya nggak sampai sini nih kira-kira? Paham lah ya? Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang ini adalah mengenai big picture-nya daripada si moving average convergen divergen. Ada garis 0, ya kan? Ada warna biru orange, datangnya histogram datang dari mana, kemudian maknanya apa? Saya akan jelaskan berikutnya. Oke. Di dalam MACD itu ada MACD yang up, bukan di sinyal uptrend ya, tapi yang up, ada yang down trennya, trend up dan trend down. Oke. Bukan di area positif atau negatif, bukan di area uptrend atau downtrend, bukan di sini. Tetapi kapan dia up, kapan dia down. Kalau MACD-nya posisinya adalah posisi yang up, ya kan? Kira-kira gimana? Lihat dari histogram ya. Bisa. Jadi kalau dia up, berarti histogramnya kalau dari area negatif, histogramnya mengecil, amplitudonya mengecil. Oke. Satu ya. Kalau dia up, ini up ya. Berarti yang pertama histogram mengecil ya. Iya. Oke, good. Tapi dari merah mengecil. Iya, dari merah gitu. Posisi merah ya. Merah mengecil ya. Oke, next. Apa lagi? Yang kedua, kita harus paham dulu tadi bahasa saya. Histogram itu dasarnya dari MACD dikurang dengan signal 9. Iya. Artinya kalau dia warna biru itu kan up. Oke? Artinya MACD posisinya di atas signal 9. Oke, ini contohnya, ini up. Oke, ini adalah down. MACD di bawah MA9 itu adalah posisinya down. MACD di atas MA9 itu adalah up. MA9, oke? Inilah penggunaan MACD. Jadi big picture-nya MACD kita harus pahamin penggunaannya seperti apa. Pertanyaan ini kan masih masalah tren. Kapan saya beli saham berdasarkan MACD? Ini kan tren ya? Iya. Oke, tren. Jadi saya ulangin ya. MACD itu ada dua ruangan. Ruang pertama adalah di atas 0, yang bawah di bawah 0. Di atas 0 adalah area plus atau uptrend, di bawah 0 adalah area downtrend atau turun. Oke. Di MACD itu ada dua garis. Oke. Garis yang warna biru atau MACD sendiri, kemudian adalah MA9. Oke. Kemudian setelah itu di MACD itu ada yang disebut dengan histogram. Histogram yang kayak rumput-rumput tuh, yang panjang-panjang ya, yang panjang-panjang. Histogram sendiri adalah MACD dikurang daripada sinyal 9. Apabila hasilnya positif dia warnanya biru, apabila hasilnya negatif dia warnanya merah. Oke. Nah, MACD sendiri itu ada support dan resistannya yang paling gede adalah di garis 0. Perubahan musimnya dari plus ke minus. Oke. Itu MACD secara gambar besarnya. Kemudian setelah itu MACD up nih, naik, trennya naik apabila MACD lebih besar daripada MA9. Kapan saya mau beli saham melalui MACD?
Kira-kira. Kira-kira Baiknya kapan nih? ketika garis sinyal MACD menembus garis sinyal 9. Oke, atau disebut dengan MACD golden cross terhadap sinyal 9. Good. Keren. Sinyal 9 ya. 9 ya. Jadi MACD dia motong begini dari sinyal 9. Dia adalah up. Contohnya nih. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah pada saat tentu histogramnya sudah mulai mengecil ya. Dan mendekati 0. Jadi yang ini tadinya mau kalau dia ini golden cross ya. Deng gitu ya. Ini kan baik ya. Iya, baik. Tapi karena ini nggak jadi, ya kan? Ini gagal baik. Saya coba kasih satu slide dulu. Saya pakai slide. Oke. MACD adalah merupakan indikator lagging digunakan untuk menentukan perubahan tren bullish ke bearish atau sebaliknya. Oke, menentukan besar kecilnya tekanan jual atau beli. Kemudian MACD itu adalah sell apabila histogram negatif. Histogram negatif tren MACD ke bawah atau di cross. Jadi tadi seperti tadi. Dan buy itu histogramnya positif atau tren MACD ke atas atau golden cross. Jadi seperti yang kita gambarkan tadi. Oke, jadi udah jelas ya. Oke. Nah, MACD itu ada MACD konvergen. Ini ada salah satu kapan kita entry point untuk membeli atau menjual saham. Oke. Perhatikan baik-baik di sini. Oke. Tadi ada histogram. Oke. Saya gambarkan di sini. Oke. Di sini ada histogram nih. Tap gini ya, histogramnya bentar ya. Ya. Oke. Di sini ada MACD lewat nih. MACD-nya lewat nih. Set. Tap. Oke. Ini MACD-nya nih. MACD-nya. Oke. Nah, posisi seperti ini. Ini kita sell. Ini disebut dengan posisinya itu adalah posisinya turun. Oke. Ada posisi baik itu kalau MACD-nya begini. Iya, ini ya. Gini. MACD-nya lewat nih. Set. Memotong. Oke. Nah, itu kita posisinya adalah baik. Di sini adalah entry point. Ini adalah MACD konvergen dan divergen. Itu disebut dengan MACD konvergen dan divergen. Jadi kalau misalnya kita membeli saham MACD adalah lagging indikator, memang terlambat karena kita menunggu dia golden cross si MACD-nya. Tetapi kita bisa menggunakan entry point dengan si konvergensi. MACD entry point ini seperti saya tadi, sell. Oke, dia sell di sini. Keren, ini sell, ya kan? Di sini sell, turun, oke. Di sini dia masuk nih. Jadi si histogram tuh masuk ke perutnya nih. Ini buy. Ini sell. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mengenal MACD. Jadi MACD ini sungguh menarik sebenarnya. Jadi MACD itu adalah turunan daripada moving average. Ada lagi indikator. Kita bisa menggunakan buy dan sell menggunakan trend daripada MACD. Oke. Kemudian ini adalah trend indikator, bukan overlay indikator. Itu aja mengenai MACD, Bapak Ibu dan member panen saham dan sobat investor. Jadi Bapak Ibu dalam menggunakan MACD nanti kita gabung. Bagaimana caranya menggabung daripada MACD, MA dan indikator-indikator yang lain dengan cara yang sederhana. Oke, saya Anthony. Saya Latif. Oke, kita akan ketemu di video berikutnya mengenai Ichimoku. Oke.